Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah nabiyina wa habibina Muhammad Rasulullah bin Abdillah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Dengan hayat Allah kita bisa hidup, dengan kalamnya Allah kita bisa berbicara, dengan basirnya Allah kita bisa melihat, dengan sami'nya Allah kita bisa mendengar, dengan kudratnya Allah kita bisa bergerak, dengan iradahnya Allah kita bisa berkehendak, dan dengan ilmunya Allah kita bisa cerdas dan mengetahui mana milik kita. Satu pun tidak ada, hanya titipan untuk sementara. Ujung kaki, ujung rambut, luar dan dalam milik Allah. Bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, hati, limpa, empedu, otak, benak, ruh, qalbi, sirri, khafi, akhfa, nafsu, nasiqah, dan kullu jasad, semuanya milik Allah. Kenapa manusia sombong? Kenapa manusia lalai? Kenapa manusia tidak kenal dengan Rabb-Nya? Semoga hari ini, dari Jumat yang kemarin sampai Jumat ini, Allah masih beri kehidupan. Berarti Allah masih sayang dan mencintai kita semua. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini dan pada saat ini sudah 95% rencana atau yang disebut dengan ramalan Rasulullah di akhir zaman akan terjadi malapetaka, akan terjadi di mana-mana pembunuhan, akan terjadi semuanya, tidak ada lagi kasih sayang. Dan hari ini kita sudah buktikan. Maka kitalah orangnya yang dikatakan oleh Rasul itu orang-orang yang di penghujung zaman, akhir zaman. Baru-baru ini kita sudah mendengar pula dan kabar bahwa emas yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat dan di akhir kiamat, di penghujung akhir, ada nanti gunung emas yang berada di dasar lautan yang akan timbul, yang akan diperebutkan oleh manusia. Pembunuhan, mati 99, tinggal satu orang. Terbunuh 99, tinggal satu orang. Sudah kabarnya kita lihat dari internet, sudah muncul gunung itu. Allahu Akbar. Untuk itu mari sama-sama kita memperbaiki diri dan mempersiapkan generasi anak cucu kita yang akan melanjutkan perjuangan kisah untuk masa depan demi jayanya Islam di Kabupaten Kampar yang sangat kita cintai ini. Jemaah Jumat Masjid Nurul Huda yang kami hormati, sesuai dari Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Tambang, setiap masjid dan musola dikirim para ustadz dan dai dengan judul hari ini pada Jumat ini tanggal 26, jangan lalai atau jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah ayat 84. At-Taubah surah nomor 9 ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Sadaqallahul azim. Inilah dalil yang mengatakan kita berpaling dan jauh dari Allah. Apa yang terjadi, bagaimana yang tertulis di dalam ayat-ayat ini, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang jauh, orang-orang yang membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil Jumat ini contoh satu saja tentang salat. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Dan janganlah engkau Muhammad kekasihku menyolatkan orang yang mati, orang yang mati yang tidak salat, orang yang mati yang berpaling dari perintah Allah, orang yang mati jauh dari perintah Allah, orang yang mati memperolok-olokkan perintah Allah. Jangan engkau salatkan Muhammad, kata Rasul. Yang lebih parah lagi, wala taqumu ala qabrihi, dan jangan engkau Muhammad berdiri di kuburnya, jangan engkau mendoakannya, jangan ikut engkau mendoakannya. Biarkan mereka itu mati, karena Allah melanjutkan firman-Nya, innahum kafaru billah, sesungguhnya mereka itu ingkar kepadaku dan mereka itu ingkar kepada Rasulmu.
Makanya wa matu wahum fasikun, dan mereka semua itu kata Rasul mati dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan fasik. Ini yang kita ambil contoh satu solat saja. Jadi bagi hamba Allah, anak-anak kita hari ini sibuk dengan HP. Inilah nanti kampar ketika setelah adanya kita, matinya imam masjid, matinya Pak Imam, matinya ulama-ulama di kampar ini, generasi di kampar yang mendatang kita sangat khawatir. Lihatlah oleh Bapak RT dan Bapak RW, di mana-mana kedai, di mana-mana remang-remang, di mana ada tempat duduk, semuanya penuh dengan anak-anak kita yang sibuk memegang HP. Orangnya ramai, suaranya tidak ada, hanya yang ada senyum-senyum sendiri. Mulai dari jam 1 sampai jam 1, mulai jam 1 sampai jam 1, tak peduli dengan azan, tak peduli dengan panggilan orang tuanya. Hari ini tidak anak orang, anak kita sendiri, bapakku, anak saya, anak bapak, anak Pak RT, anak Pak RW, anak Pak Ustadz, dan anak Pak Imam. Hari ini sama saja. Maka untuk itu saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ulang-ulang kembali dengan judul daripada Kemenak Kabupaten Kampar cabang Kecamatan Timur, maafkan oleh cabang Kecamatan Tambang, hari ini mengatakan orang-orang yang berpaling dari perintah dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh orang yang berpaling, dilarang oleh Allah Muhammad untuk menyolatkannya. Sudah berapa banyak kita menyolatkan kita orang-orang yang tidak solat di negeri ini? Sudah berapa banyak yang kita mandikan, kita kafani orang-orang yang mati tidak solat di negeri ini? Rupanya larangan Allah sangat luar biasa. Makanya tentang solat ini, pada bulan Rajab 27 Rabiul Awal, langsung Allah mengangkat dan memanggil kekasihnya untuk menjemput solat. Solat tidak bisa diwakilkan. Perkara yang lain cukup turun wahyu didatangkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Jibril yang menyampaikan kepada Muhammad bin Abdullah perintah salat tidak bisa, langsung dijemput kepada yang punyanya. Maka salat dalam tubuh ibarat kepala. Kalau cacat tangan masih bisa hidup, cacat kaki masih bisa hidup, buta masih bisa hidup, tapi kalau kepala tidak ada, bagaimana untuk hidup? Inilah solat dalam kehidupan. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat adalah tiangnya agama. Siapa yang solat, tegak agama. Dan siapa yang tidak solat, runtuhnya agama. Hari ini 10 orang rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan cucu menantu. Yang salat hanya 2 orang, ibu dengan ayah. 8 orang tidak salat. Yang salat 2 orang, tegak agama. Yang tidak salat 8 orang, runtuh agama. Maka hancurnya Islam hari ini di Indonesia dan di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang kita ini, bukan dari orang lain, tetapi oleh umat Islam itu sendiri. Ingatkah kita sebuah kisah Nabi Musa alaihi salam kalamullah didatangi oleh seseorang perempuan yang berdosa. Doakan saya Musa, doakan saya Nabi Allah, karena engkau seorang nabi, biar Allah menerima tobatku. Memangnya apa dosamu? Dosaku Musa, aku hilaf, aku hamil, aku malu, lahir anak aku cekik lehernya, aku bunuh, aku buang. Maka diusirlah oleh Musa perempuan ini dengan marahnya Musa kalamullah. Di saat itulah datang malaikatul Jibril kepada Nabi Musa. Musa kalamullah, bukankah Allah yang menerima taubat? Bukan dirimu Musa. Kenapa kamu usir dia Musa? Musa pun kena tegur.
tahukah kamu Musa dosa yang paling besar? Tidak. Yang paling besar dosa, kata malaikat Jibril di saat itu, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Coba seandainya sebanyak Jumat ini maghrib, sebanyak Jumat ini isya, sebanyak Jumat ini subuh, alangkah barokahnya negeri ini. Keampunan dan rahmat Allah turunkan. Insya Allah sekitar 19 hari lagi Ramadan akan datang. Kita lihat anak-anak kita sholat pada bulan Ramadan, tapi sayang disayang, mereka berlomba sholat sunat, sholat wajib mereka tinggalkan. Inilah saudara-saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkah kita bahwa awwalu ma yuhasabul abdu fi yaumil qiyamah as-salat. Tidak beranjak tubik kaki anak Adam, telapak kaki ini tidak beranjak di yaumil mahsyar. Berhimpunnya umat-umat, segala umat di saat itu, matahari sudah dibawa ke bawah, bukan main panasnya, berlindung tidak ada, sehingga kita terbenam oleh keringat kita sendiri menunggu sidang di mahkamah Allah. Awalnya proses sidang di akhirat, tidak ada sidang yang lain kecuali salat. Salat. Apabila salatnya baik, semua infak sedekah dari awal sampai akhir, kecil dan besar, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila salatnya amburadul, salat tidak benar, semua infak sedekahnya di dunia ini tidak akan diterimanya pada hari itu. Inilah malangnya orang-orang yang tidak salat, semua amal ibadah tidak diterima. Jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kisah, masih hidup Rasulullah, masih hidup sahabat-sahabat. Datang Umar bin Khattab kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, ada seorang pemuda yang meninggal dunia, mandikan dan kafani. Setelah siap dikafani, panggil saya untuk disolatkan. Mereka mandikan, sahabat-sahabat Rasul, mereka mandikan dan mereka kafani sesuai dengan syariat agama Islam. Umar pun datang, ya Rasulullah, jenazah siap untuk disolatkan, siap. Rasul jadi imam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka dilihat oleh Rasul mayat tadi bergerak. Mayat bergerak. Dipanggil Abu Bakar, sahabat yang tertua. Abu Bakar, siap Rasulullah. Kenapa kalian kafani orang yang masih hidup? Kenapa kalian kafani orang yang masih hidup? Demi Allah Rasul, kata Abu Bakar, sesungguhnya dia sudah mati. Kalau begitu, tolong Anda buka. Dibuka oleh Abu Bakar. Padahal hati Abu Bakar itu juga takut. Tapi ini perintah Nabi sama dengan perintah Allah. Ketika mayat dibuka oleh Abu Bakar, keluarlah seekor ular kobra. Kita akan ingat Khalifah Al-Faruq, Al-Quraisy, Umar ibn Khattab, bawa pedang tidak pakai sarung. Bahkan ketika hadir di bumi ini ingin membunuh, membawa kepala Nabi. Itulah cita-cita hidupnya, membawa kepala Nabi. Tapi setelah hidayah datang, tidur sekarang di samping Nabi. Kita kan umroh, kita kan haji kemarin. Di samping Muhammad itulah Umar ibn Khattab. Dia tidak ada jalan yang payah menuju Allah. Seperti apapun masa silam kita. Jadi ketika itu Umar pun datang, izinkan saya ya Rasul mencencang rumah ular ini. Kan Umar, jangan Umar, ini tidak lawanmu, ini Umar, bukan lawanmu. Saya akan tanya dari ular ini, siapa yang ke ular? Langsung ular berbicara, Assalamualaikum Rasulullah,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya adalah malaikat Allah Muhammad, diutus oleh Allah menjadi seekor ular untuk mayat ini. Untuk apa? Saya akan memamah-mamah otak tengkorak mayat ini. Ada apa kamu mama? Karena otak kepalanya tidak pernah sujud kepada Allah. Salat lagi. Salat lagi. Dan saya akan memamah-mamah isi perutnya mayat ini. Kenapa? Karena isi perutnya penuh harta yang haram. Dan saya akan memamah kedua kakinya ya Rasulullah. Kenapa? Karena kedua kakinya ini tidak pernah untuk sholat ke masjid, tidak pernah untuk buat kebaikan. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan para sahabat. Itulah kisah sekelumit tentang orang yang berpaling dari sholat, dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada Jumat ini kita tetap mengacu program pemerintah kita, protokol, dengan khutbah yang singkat, dengan tetap menjalankan aturan-aturan negara Republik Indonesia. Semoga COVID ini datang dari Allah. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, segera corona ini diangkat oleh Allah kembali. Amin. Allahumma summa amin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.